Nah, kalau untuk dilihat nggak bisa. Yang bener bang. Kalau untuk kita ini tidak ngelihat nggak bisa. Jangan pembodohan bang. Ini Jujur, kan tadi bang, jujur. informasi ya. Biasa kan saya ada rumus bodoh nih, rumus bodoh saya. Yang dilihat dan didengar sumber informasi. Karena tadi ada kata, bang ada nggak? Berarti ada yang bertanya. Sugesti ada keyakinan kepada yang ditanya tuh. Ya, tidak mungkin yang bertanya tidak ada sugesti atau kepercayaan. Maka ini saya meyakini bahwa orang itu bisa melihat, kan? Nah, ini ngobrol biasa saja ini. Cuma yang tadi ditindaklanjuti, menurut Anda ya, yang dilihat secara kasat mata seperti apa gitu kan? Vibrasi gitu kan. Emang secara dohiriyah tidak bisa. Kalau bahasa inteleknya ada, kalau itu ada apa? Kalau di IT itu hologram kan gitu kan. Ya seperti itu kira-kira. Bayangan bentuk sekilas apa? Kalau biasanya ya mau maaf gitu doang. Setiap sebelum masuk ya kan, itu udah beda gitu perasaan saya sendiri gitu doang, gitu doang, tanpa melihat sekeliling gitu doang. Kalau saya gitu doang. Betul. Timbulnya nih Pak Agus, orang yang selalu sensitif itu akan buang air atau buang air kecil. Sebenarnya tidak sopan. Nah, karena kita sudah biasa gitu kan, emang itu dampak ke saya nih gitu doang. Kalau tadi penglihatan Pak Rahmat di situ, itu kok ada apa bahasa itu kayak gimana gitu, kayak ada sesuatu gitu, tapi kita kan nggak ngelihat. Tapi secara vibrasi lihat ya? Enggak, kalau lihat langsung enggak. Tapi kok beda gitu doang, ada yang beda gitu doang, ada yang beda aja gitu doang. Tapi untuk dilihat itu nggak bisa, karena itu goib bagi saya gitu. Itu yang saya selalu, kalau yang biasa itu bukan bayangan langsung, kok jadi gelap. Yang pernah saya bilang sama Pak Abu itu, wah habis ini bayang saya tanya gitu. Nah, itu spontan gitu, ngomong begitu pun spontan, bukannya saya yang mengada-ngada gitu doang. Apa yang saya bayangin biasanya, kalau apa yang saya bayang pernah gitu kan, waktu ke Gunung Muria, orang-orang pada tawasulan, sampai saya ngomong, orang geblek, orangnya lagi ngobrol sama Abu di sini tawasul ya gak nyambung bahasanya. Dibilang, oh yang dibilangnya doa tawasul nggak nyambung itu tanpa ada izin nggak bisa masuk. Itu ya kata Pak Abu ya, dibilang ya itu saya, apa yang saya lihat, apa yang sampai dia turun lagi ke makam Nyi Ratu itu sampai sungkem Pak. Bukan dari awalnya cuman Tahu tawasul orang geblek apaan? Waduh, ntar kok ada yang komplain nih. Maksudnya ini kan orang itu bermunajat ya kan, karena dia sering ke situ ya kan, semua ditawasul segala macam gitu, luar biasa lah bagi saya gitu. Memang nggak ada yang salah dari tawasul itu gitu loh, tapi kenyataannya itu kenapa yang orang tawasul biasa kan bahasa itu kan hadir lah, bahasa begitu kan ya, ini kagak, malah ngobrol sama Abu lah. Saya bingung, Abunya kok di luar kan, secara logika gitu doang nggak masuk akal kalau begitu. Saya dikit nyambung ya. Gini bang, terangin dari Prama yang kebuka Iwannya itu apa dulu atau terang supaya judul nih. Saya paham nih. Tapi ini saya nyambung nih ya. Jadi gini, di sinilah ya, di sini perlunya kita sebagai manusia yang berakal, manusia yang berakhlak, di situ ada etika. Ya, makanya etika inilah yang membuat manusia menjadi berharga, karena beretika. Karena secara hukum itu kan ada hukum negara, ada hukum agama, ada hukum etika, ya. Hukum yang tiga ini adalah hukum yang umum untuk memberikan suatu tatanan kehidupan buat manusia. Untuk menjelaskan tadi budi akal pemilih tadi ya. Nah, kenapa mungkin orang dengan kelalaiannya? Karena manusia punya tadi 5 kelemahan ya. Bodoh, ya, poho, salah, balangan, serakah. Nah, karena dia merasa biasa, ya, tata krama itu udah tidak terpakai lagi kan ya. Karena udah merasa kenal, masuk rumah blos-blos aja gitu kan. Ya tetap, karena kalau orang menggunakan etika itu harus ada salam dulu kan. Bukti dari kesempurnaan akal, kesempurnaan etika. Nah, dengan terjadi itu mungkin saja seperti itu terjadi, dan itu yakin saya. Jadi kalau tidak semuanya orang yang jarah itu dihadap, tidak. Apalagi contoh, mungkin orang jarah itu ada 2 jalur ya. Ada jalur satu jajar satu arah. Ya, jarah itu berarti ke ibu bapak guru kita, atau ada dikejar di arah, yaitu ngelap barokah ke para wali. Karena Anda mungkin tidak kenal dengan wali tersebut, tidak satu zaman, tapi dengan alaknya dia ngambil barokah orang. Tapi kalau dengan ibu bapak kamu itu satu jalur, satu darah, ya jadi ada hak ya, seperti itu. Nah, kebanyakan orang juga dalam hal jarah nih,
dia kadang-kadang mendahulukan kepada yang lain daripada ibu bapaknya kan. Ini pun jadi salah etika gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin terjadi. Nah mungkin seperti itu kira-kira yang dengan kebodohan saya menjelaskan seperti itu gitu. Begitu Pak Rahmat. Maksudnya Wan ditanya Pak Mas supaya jadi jelas. Si Iwan itu melihatnya gimana pertamanya? Iwan jangan sepotong-sepotong orang kaget gimana pertamanya. Ya awal itu kan kita ke Gunung Muria. Nah, saya, Pak Rahmat, sama ya saudara Asep lah, teman sahabat saya juga gitu. Udah sana. Nah saya jadi bingung kenapa kuncirnya turun ke bawah gitu doang. Itu kan posisinya kan kita tamu, ya bahasa tamu lah kan gitu kan, mau jiaro bahasa gitu kan ke Nyi Ratu Kidul, Bu Ratu lah kalau bilang, kalau bahasa sopannya gitu doang. Datanglah saya di situ, ya Pak Rahmat mah ngerekam aja gitu doang ya, sampai dia tiduran di makam itu kan ya. Nah Pak Asep ini lagi tawasul yang bilang tadi, doa tanah segala macam, bapak ibu segala macam kan, segala wali disebutin kan. Saya dengerin itu lah, kok kenapa itu tembus semua gitu doang Pak. Nah ini kok rata semua, yang tadinya pohon tembok kok jadi tembus semua. Tumbuh dari laut itu Pak, kan itu kan di atas gunungnya itu. Nah itu baju apa namanya, ya tidak ada yang dipakai lah dia, saya belum pernah lihat gaun seperti itu, biru semua tuh. Nggak lama pas udah begitu, kucuk-kucuk itu Abu datang ngobrol lah. Nah dia tuh sungkem tuh begitu ya kan, kok bisa begitu, saya bilang gitu. Ini bener Pak kagak sih? Terus saya dengar, saya gitu. Tapi yang anehnya saya, kenapa saya nggak dengar omongan Abu itu? Yang saya nggak omongan itu, terus saya lihat ke bawah itu ya pakai gaun hijau semua, langsung berubah, yang satu jadi wayang juga, tapi yang ratunya itu jadi wayang juga, Abu jadi wayang juga. Dia bilang, wah Abu ini kok jadi Sami Haji gitu, Budistira. Saya bilang, ke laut itu Pak. Nah dari laut itu keangkat lah tuh Pak, kayak kerajaan begitu. Nah, itulah ternyata bukan Abu, tapi kok kenapa kok berubah jadi mahkota Abunya gitu, lagi ngobrol aja gitu kan. Habis diobrol-obrol kayak begitu ya kan, nggak lama selesai tawasul, saya sadar, baliklah Bu Rati ini ke kuburan itu pakai tangga begitu. Wah luar biasa selesai begitu. Makanya saya tidak mau meledekin Pak Asep ini gitu loh ya kan. Etikanya bilang tadi, kok orang yang tawasul apakah dibilang ini doanya nyambung gak nyambung gitu doang. Itu doang. Selesai saya pergi, kenapa saya ketawa-tawa, saya ngomong Abu, Iwan ngomong apaan sih, saya bilang gitu. Nah oke, saya sambungin nih Pak Rahmat. Jadi hal-hal itu emang bisa terjadi ya. Dan tingkatan orang itu kan tidak bisa dilihat dari bungkusnya kan. Karena ilmu itu tersembunyi. Maka orang tua bisa berkata bahwa ilmu itu tidak berat untuk dibawa. Karena ilmu itu adalah suatu pengetahuan. Ilmu itu sinar ya, untuk membuat orang itu tidak gelap dalam kehidupan. Maka diberi ilmu. Nah ilmu bermacam-macam, ada ilmu lahir, ilmu batin ya, itu. Dan tingkatan ilmu lahir juga banyak ya. Ilmu batin juga ada tingkatannya. Nah pengalaman yang saya alami juga pernah, ini hanya menyambung ya. Waktu itu saya jarah dengan anak saya. Kebetulan di tempat jarah itu banyak orang, karena saya biasa kan tidak banyak orang kalau saya. Nah saya menyadari dengan kebodohan saya, dengan kelas saya yang benar-benar tidak punya kelas. Karena saya bukan muslimi, bukan santri, bukan ustadz, kiai, ajeng atau bahkan yang lainnya. Nah, saya dengan ketahuidirian saya bertawasul di pinggir dengan anak saya. Tapi tatkala saya berdoa, ngobrol dan bilang, sebentar, gandeng. Buat saya yang bodoh, saya nggak ngerti kan. Ya seperti kira-kira itu gambaran seperti yang Anda lihat tadi. Jadi sebetulnya bagaimana tata krama itu ditanamkan, bagaimana kesompanan itu dilaksanakan, bagaimana fokus itu dijalankan, bagaimana itu kita berdoa, hati kita diluruskan. Karena untuk berbicara dengan Tuhan itu lewat hati. Dengan senjata orang mukmin adalah doa. Nah doa yang beretika maksudnya seperti kira-kira begitu, kira-kira yang saya tanggapi dengan kebodohan saya. Itu baru tembusan ke situ. Iya betul. Kan atasnya nanya-nanya apa orang baik ya kan. Itu namanya dimensi katanya. Oh iya dimensi. Ada lagi dimensinya lagi. Orang yang sudah mati ditampakkan lebih jelas seperti manusia. Betul. Itu yang dibilangnya. Betul. Yang kan kebanyakan itu goib bahasa kan, korin bahasanya gitu kan. Ya kita belajar lah maksudnya begitu.
aneh dari gunung ke atas kita udah basak kuyup. Lah itu kayak orang kondangan. Jadi gini kan dimensinya tadi, dimensinya ini bukan beda, maksudnya itu jelas maksudnya ya, dilihat ya. oleh kasmata. Oke, Ya kan kalau Bukan- itu beda gitu Iya, maksudnya, betul. beda lagi. betul. Itu langsung kebuka begitu. Ini kok tembok semua pohon itu langsung beret kayak Nah, layar begitu semua. Jadi gini, jadi penglihatan manusia itu kan ada penglihatan yang bersifat mata biasa, itu bahasanya katara atau terlihat, itu menggunakan mata. Tapi ada orang yang bisa menggunakan mata batinnya, waspada kan. Mm-mm. Dan orang ada yang menggunakan mata rasa dan pengawasa, itu waskita. Ya, penglihatan ini tidak semudah untuk mendapatkannya. Nggak bisa. Itu kan itu waktu satu dibutuhkan oke, doang. oke, satu itu. Nah, kedua, ada orang yang emang tadi yang secara tidak langsung dia diperlihatkan, kalau bahasa Sunda kawenehan lah. Nah, jadi kalaupun dia tidak berilmu, tapi kalau dengan izin Tuhan maka terlihat seperti itu. Bisa saja terjadi, dan Tuhan Maha Kuasa. Nah, itu seperti yang Anda alami seperti itu, kira-kira itu mungkin bisa terjadi. Nah, ini sebetulnya membuat pemahaman kita untuk bertafakur, mengagumi kebesaran Tuhan. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang dikuasakan Tuhan menjadi khalifah di bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Karena manusia punya hak lima perkara. Bisa memakai, memerintah, mengolah, merubah dan menciptakan yang telah ada di dunia ini. Maka manusia semuanya bisa menyuruh atau bisa pakai apa saja. Semuanya harus pakai ilmu. Menyuruh juga, mau menyuruh manusia lagi, menyuruh apapun itu harus ada ilmunya. Jadi semuanya mengandung ilmu. Jadi dengan kesempurnaan manusia, 5 kelebihan manusia tadi, bisa memakai, menyuruh, mengolah, merubah dan menciptakan yang telah ada di dunia. Ini karena hak manusia. Dan manusia juga punya kebutuhan, punya sandang, pangan, papan, kedudukan dan syahwat. Mau kelas manapun, mau golongan manapun, sama kebutuhan manusia seperti itu. Dan manusia punya kelemahan 5, bodoh, poho, salah, balangan, serakah. Dan itu semua manusia. Semua manusia ada. Nah, tingkatan-tingkatan dalam kehidupan manusia itu berlaku untuk manusia punya 5 tanggung jawab. Apalagi laki-laki punya 5 tanggung jawab. Laki-laki punya 5 tanggung jawab, menanggung jawab dirinya, anak orang lain, anak kita, keluarga mertua, keluarga kita, dan orang lain. Jadi laki-laki itu lebih banyak tanggung jawabnya. Ya, kalau wanita umum, kalaupun dia berkarir juga tidak diharuskan, pasti tanggung jawab sendiri, ditanggung jawab lakinya, mau anak segala macam gitu, seperti. Jadi ada karena di situ ada hal yang tidak dipunyai laki-laki. Wanita punya 4 kelebihan dari laki-laki. Dia bisa ngidam, bisa ngandung, bisa melahirkan, bisa menyusui, dan tadi merawat. Laki-laki 4 hal yang mutlak tadi tidak punya. Nah, di sini jadi ada balance. Laki-laki punya tanggung jawab yang lebih